Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak. Kami dari kelompok 11 akan memaparkan tugas akhir kami mengenai analisis aplikasi STI pada PT Gojek, cabang Yogyakarta. Kelompok kami terdiri dari 4, yang pertama Yasmin, yang kedua Revina Afrianti, yang ketiga Arifin Herianto, dan yang terakhir Muhammad Dayandali. Langsung saja kami akan memaparkan materi kami. Yang pertama, pendahuluan. Dengan memaksimalkan teknologi dan pelayanan terhadap pelanggan melalui aplikasi, Gojek telah menjadi alternatif kendaraan umum yang mampu mengakomodir kebutuhan para konsumen, yakni jasa pengantaran orang atau barang yang murah, aman, dan cepat. Next. Selanjutnya ada profil usaha. Gojek adalah sebuah perusahaan teknologi berjiwa sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja di berbagai sektor informal di Indonesia. Kantor Gojek siap untuk membantu kamu para pelanggan atau mitra driver. Alamat kantor cabang Jalan Cik di Tiro nomor 32 RT 31 RW 7 Terban Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, kode pos 55223. Next. Selanjutnya ada visi misi. Yang pertama visi, membantu memperbaiki struktur transportasi di Indonesia, memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari seperti pengiriman dokumen, belanja harian dengan menggunakan layanan fasilitas kurir, serta turut mensejahterakan kehidupan tukang ojek di Jakarta dan Indonesia ke depannya. Misi yang pertama, jasa transportasi tercepat dalam melayani kebutuhan masyarakat Indonesia. Kedua, acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola struktur transportasi yang baik dengan menggunakan kemajuan teknologi. Tiga, meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial. Yang terakhir, memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai tambah kepada pelanggan. Next. Selanjutnya ada struktur organisasi. Yang pertama ada struktur pusat, bisa dilihat di gambar. Yang selanjutnya ada struktur regional. Yang pertama ada top manajemen yang terbagi menjadi dua, yaitu direktur utama, yang kedua wakil direktur. Selanjutnya ada middle management yang terdiri dari 4. Yang pertama manajer IT, yang kedua manajer karyawan, yang ketiga manajer keuangan, dan yang terakhir ada manajer ojek. Selanjutnya ada low management yang terdiri dari 4. Yang pertama bidang programming, yang kedua bidang web, yang ketiga front office, dan yang terakhir driver ojek. Next. Yang pertama, fungsi akuntansi. Perusahaan jasa online seperti Gojek yang sukses memanfaatkan web-based strategi dengan menyediakan situs di internet, terutama di handphone, yang menawarkan berbagai macam jasa seperti ojek, delivery makanan, serta pengiriman barang-barang, dan sekaligus menyediakan sistem akuntansi serta customer yang bertanggung jawab untuk melakukan order entry dengan cara memasukkan sendiri data yang terkait dengan pemesanan di internet. Next. Sistem pembayaran Gojek masuk ke dalam transaction processing system, di mana sistem informasi berfungsi sebagai pengatur alur keluar masuknya transaksi yang terjadi di Gojek. Next. Kelebihannya merupakan kemudahan transaksi antar calon konsumen dengan driver Gojek secara efektif dan efisien. Kekurangannya, kemungkinan terjadinya double booking dan juga TPS harus memakai file akses langsung, media serial akses seperti magnetic tape tidak bisa digunakan. Selain itu, kemampuan worldwide yang sistem ini berikan pada perusahaan membuat database mereka lebih mudah diserang pengacau ataupun para hacker. Next. Selanjutnya ada fungsi pemasaran. Aspek-aspek untuk pemasaran ini meliputi periklanan, public relation, promosi, distribusi, penjualan, dan pelayanan konsumen. Next. Gojek menerapkan sistem informasi marketing melalui 3 tahapan yang disebut dengan customer life cycle, terbagi menjadi 3. Yang pertama acquire, yang kedua enchain, yang ketiga retain. Strategi pemasaran Gojek dengan sistem bekerja sama dengan sebuah pihak dapat membuat banyak pihak yang ikut merasakan keuntungan. Next. Kelebihannya yang pertama, Gojek sudah terlebih dahulu memiliki mitra driver dan pelanggan setia yang lebih banyak dibandingkan perusahaan lain. Kekurangannya, biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk mendukung layanan-layanan yang ada di Gojek lebih mahal, terutama untuk layanan GoRide, GoCar, dan GoSend. Next. Selanjutnya, fungsi sumber daya manusia. Era digital telah membawa lahirnya banyak konsep bisnis baru. Salah satu konsep bisnis yang diturunkan dari konsep electronic business adalah crowdsourcing. Next. Secara sederhana, definisi crowdsourcing adalah proses untuk memperoleh layanan, ide, pekerjaan, peringkat, maupun konten tertentu dengan cara meminta bantuan dari orang lain secara massal melalui internet. Next. Kelebihannya, perusahaan Gojek sebagai perusahaan jasa telah menerapkan konsep basis data berrelasi pada sistem pengupahan dan sumber daya manusia. Sedangkan kekurangannya, kelemahan dari sistem crowdsourcing terdapat pada sisi keamanan.
Besarnya partisipasi masyarakat membuat kontrol terhadap segala informasi menjadi tidak terkontrol. Next. Selanjutnya, fungsi operasi. Seiring perkembangan industri yang semakin maju, perusahaan dituntut memberikan kualitas yang terbaik terhadap produk ataupun jasa yang dihasilkan. Gojek bermitra dengan para pengendara ojek berpengalaman di kota-kota besar, termasuk di Yogyakarta. Next. Semua proses pemesanan atau booking merupakan bagian dari sistem informasi di mana langkah yang dilakukan bertahap sesuai dengan SOP yang ditentukan. Next. Kelebihan MCS diperlukan untuk mengukur kemajuan perusahaan. Untuk menciptakan kenyamanan customer, Gojek memberikan informasi mengenai driver atau suksesor layanan lainnya, baik nama, foto, begitu pula sebaliknya. Driver mengetahui nama serta nomor HP customer sehingga customer dan driver bisa berkomunikasi secara langsung. Kekurangan, satu MCS tidak dapat digunakan untuk berbagai jenis pusat tanggung jawab, tetapi mengidentifikasi, mengukur, dan membandingkan masing-masing pusat adalah hal yang sulit. Next. Deskripsi fungsi-fungsi keuangan. Dalam kasus ini, karena Gojek merupakan sebuah perusahaan jasa, maka supply chain management yang dilakukan sistem keuangan dari Gojek tersusun dari diantaranya fasilitas order processing, yaitu fasilitas yang memungkinkan untuk konsumen melakukan pemesanan jasa. Kemudian data yang diperoleh dari form yang tertera akan menentukan jumlah pembayaran. Next. Sistem akuntansi dari Gojek tersusun dari diantaranya fasilitas order processing, yaitu fasilitas yang memungkinkan untuk konsumen melakukan pemesanan jasa. Kemudian data yang telah diproses dari form dan tertera akan menentukan jumlah pembayaran. Next. Kelebihan proses pembayaran tunai, non-tunai maupun top-up terjamin aman karena setiap driver dan konsumen Gojek harus melakukan registrasi terlebih dahulu. Kekurangannya, tak semua orang bisa melakukan pembayaran via non-tunai karena ada beberapa orang Yogyakarta bahkan di luar sana yang masih gagap akan perkembangan teknologi. Next. Fungsi-fungsi manajemen adalah syarat utama bagi suatu perusahaan agar dapat berjalan dengan baik. Manajemen kontak dan akun pada Gojek menggunakan sistem database email, website, Facebook, Instagram, Twitter, dan nomor telepon yang sudah tertera di website. Next. Laporan data, monitoring layanan, dan customer relationship management adalah bentuk sistem informasi pada Gojek yang memudahkan pihak manajemen mendapatkan data khusus, misal statistik dan data pemesanan dan transaksi dari user ataupun kinerja dari driver atau sukses layanan lainnya. Dalam IIS khusus, Gojek memanfaatkan sistem informasi untuk menentukan kebijakan bagi peningkatan keseluruhan perusahaan. Next. Kelebihan menyimpan sebuah informasi dalam jumlah yang besar di ruang yang cukup kecil namun mudah untuk diakses, dan kekurangannya mengeluarkan biaya yang lebih mahal. MIS umumnya memiliki kekurangan sosialisasi dengan sistem informasi. Next. Kesimpulannya, penerapan e-commerce pada PT Gojek Indonesia telah terintegrasi dengan cukup baik. Selain itu, Gojek juga memiliki kelemahan antara lain adanya pengemudi Gojek yang masih nakal, dan aplikasinya yang masih sering error. Selanjutnya, sarannya bagi driver GoRide agar tetap menjaga dan meningkatkan kepuasan kerja dengan cara berusaha beradaptasi dengan kondisi pekerjaan, sehingga dapat bekerja dengan maksimal dan memberi kenyamanan kepada pelanggan. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.